Bapak Ibu, para penanggung jawab laboratorium mikroskopis TB, berikut ini adalah tutorial untuk melakukan pengisian informasi profil unit kerja. Hal ini adalah hal yang paling penting untuk Bapak Ibu lakukan pengondisian pertama kali sebelum melakukan proses uji silang mikroskopis. Setelah Bapak Ibu masuk ke dalam akun ETB12 masing-masing, Bapak Ibu silakan klik profil unit kerja. Lalu setelah itu akan mulai melakukan pengisian 3 hal utama. Yang pertama adalah data petugas, lalu setelah itu adalah alamat Fasiankes, dan yang ketiga adalah layanan Fasiankes. Yang pertama, data petugas. Bapak Ibu harus menginformasikan kepada aplikasi ini terkait siapa saja yang berperan dalam pengelolaan laboratorium mikroskopis. Setelah Bapak Ibu klik data petugas, selanjutnya Bapak Ibu klik tambah untuk mencantumkan petugas yang terlibat dalam pelayanan lab mikroskopis. Di sini Bapak Ibu silahkan melakukan pengisian dengan lengkap sesuai dengan identitas yang ada. Misalkan di sini petugas adalah Andre Wibowo dengan nomor NIP sekian. Apabila Bapak Ibu tidak ingin mengisi yang tidak diberikan tanda bintang, maka tidak masalah. Namun untuk hal yang diberikan tanda bintang maka harus atau wajib diisi. Pada bagian jabatan, Bapak Ibu silahkan memilih sesuai dengan identitas petugas yang ingin ditambahkan. Bapak Ibu bisa memasukkan kepala, dalam hal ini adalah kepala laboratorium atau kepala Fasiankes. Supervisor dalam hal ini adalah penanggung jawab laboratorium. Petugas adalah tim yang bekerja dalam pengelolaan laboratorium mikroskopis. Untuk pengisian ini, kami mewajibkan agar minimal terisi di bagian petugas. Untuk kepala dan supervisor, silakan dilakukan pengisian apabila kiranya diperlukan. Namun, bagian yang tidak boleh kosong adalah bagian petugas. Karena apabila bagian petugas tidak terisi, maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan uji silang mikroskopis. Saat ini saya akan mencontohkan Andri Wibowo sebagai petugas. Lalu pada bagian terhitung mulai tanggal, karena diberikan juga tanda bintang merah, maka di sini harus diisi juga. Boleh dicantumkan misalnya kapan Bapak Ibu bekerja pertama kali di Faskes. Dan untuk terhitung sampai tanggal, di sini dapat dikosongkan saja, tidak perlu diisi untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya petugas yang dihitung sebagai petugas tidak aktif bekerja. Lalu setelah itu di kolom tanda tangan Bapak Ibu bisa menambahkan apabila kiranya diperlukan. Setelah itu silahkan klik simpan. Dengan menyimpan data ini maka data petugas telah ditambahkan ke dalam informasi profil laboratorium mikroskopis tempat Ibu bekerja. Selanjutnya adalah alamat Fasiankes. Pada alamat Fasiankes, Bapak Ibu mengklik bagian alamat Fasiankes dan klik di bagian editing, lalu silakan isi untuk lebih lengkap segala macam informasi yang dibutuhkan. Setelah diisi dengan lengkap, maka Bapak Ibu bisa mengklik simpan. Lalu di bagian layanan Fasiankes, seperti halnya dengan alamat Fasiankes, di sini juga tinggal mengklik edit dan mengisikan sesuai dengan layanan yang diberikan. Apabila laboratorium mikroskopis Bapak dan Ibu adalah hanya melakukan pemeriksaan mikroskopis dan merujuk pemeriksaan TCM, maka pada bagian centang pemeriksaan TCM expert dapat dikosongkan. Namun apabila kedua-duanya dilakukan di laboratorium Bapak Ibu, maka silakan lakukan centang di pemeriksaan mikroskopis dan pemeriksaan TCM expert, lalu klik simpan. Pada saat saya klik simpan mungkin terdapat pesan kesalahan, namun ini karena memang tidak ada perubahan data. Apabila Bapak Ibu merubah datanya dari sebelumnya, maka klik simpan akan diterima. Nah, ini adalah hal pertama yang harus Bapak Ibu ketahui dan lakukan sebelum melakukan proses uji silang mikroskopis, yaitu mengisi informasi data petugas dan
informasi profil laboratorium mikroskopis. Terima kasih.